Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ridho, NIM 2041913061. Saya akan menjelaskan materi tentang ideologi Pancasila. Pengertian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan salah satu nilai-nilai dasar budaya dan religius bagi bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara atau bangsa. Jadi pengertian ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang pertama, berasal dari falsafah masyarakat. Yang dimaksud yaitu Pancasila adalah ideologi yang mempunyai pandangan hidup atau idealisme. Yang kedua, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud adalah meskipun mengakui beberapa agama, ideologi Pancasila percaya pada konsep Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, demokrasi. Yang dimaksud adalah pemerintahan yang berdasar ideologi Pancasila adalah pemerintahan yang berdasar persetujuan rakyat. Yang keempat, berdasarkan hukum. Yang dimaksud adalah negara yang berdasar ideologi Pancasila adalah negara yang berdasar hukum. Yang kelima, kreatif dan dinamis. Maksudnya adalah ideologi ini mempunyai tekad untuk secara kreatif dan dinamis mencapai tujuan nasional. Yang keenam, berdasarkan pengalaman sejarah bangsa. Yang dimaksud adalah bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah bangsa yang diakui dunia. Yang ketujuh, terbentuk dari pikiran rakyat. Yang dimaksud dengan terbentuk dari pikiran rakyat adalah Pancasila terbentuk atas dasar keinginan bangsa Indonesia tanpa campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang atau pihak yang berkuasa. Yang kedelapan, isinya tidak operasional. Yang dimaksud dengan isi tidak operasional adalah nilai Pancasila yang tidak operasional, bukan berarti bahwa nilai-nilai tersebut tidak bisa diterapkan sifatnya. Yang tidak operasional justru memungkinkan Pancasila untuk bisa diuraikan secara lebih eksplisit sesuai dengan kebutuhan. Yang kesembilan, menginspirasi rakyat. Yang dimaksud dengan menginspirasi rakyat adalah Pancasila sebagai ideologi yang mempunyai ciri yang membuat Pancasila dapat menginspirasi masyarakat. Yang terakhir, menghargai keberagaman. Yang dimaksud adalah dalam sila ketiga Pancasila disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai persatuan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar yaitu isi dari sila-sila yang bersifat universal dan mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, nilai instrumental. Yang dimaksud dengan nilai instrumental yaitu nilai yang menjadi arah lain, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga pelaksanaan dari ideologi. Yang ketiga, nilai praktis. Yang dimaksud dengan nilai praktis yaitu nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan yang keempat, nilai dasar yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kelima, nilai normatif. Nilai normatif artinya Pancasila dijabarkan dalam suatu sistem kenegaraan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang keenam, nilai realistis. Artinya
Nilai-nilai Pancasila merupakan tuntunan dalam berperilaku yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfian BP 7 Pusat 1991, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, khususnya di negara Republik Indonesia. Yang kedua, ideologi liberalisme. Yang dimaksud dengan ideologi liberalisme, jika dibandingkan dengan ideologi Pancasila yang secara khusus norma-normanya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang ketiga, ideologi komunisme. Ideologi komunisme sebagai anti-kapitalisme, menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan. Yang keempat, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme merupakan ideologi yang lebih mengedepankan persamaan atau pemerataan derajat antar masyarakat. Selanjutnya, keselarasan Al-Quran dan Pancasila. Yang pertama, Pancasila pertama. Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Keselarasan terhadap kitab suci Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sedangkan Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keselarasannya terhadap kitab suci Al-Quran terdapat pada surah Al-Maidah ayat 8-9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu quwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Selanjutnya, Pancasila yang ketiga. Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Keselarasannya terhadap kitab suci Al-Quran terdapat pada surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Selanjutnya yang keempat, Pancasila. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keselarasannya terhadap kitab suci Al-Quran terdapat pada surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, fabima rahmatillahi lintalahum walau kunta fadzal ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa in azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttawakkilin. Selanjutnya yang kelima, Pancasila yang kelima. Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
keselarasannya terhadap kitab suci Al-Quran terdapat pada surah Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izulakum la'allakum tazakkarun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.